This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Pagi ini kita akan mengikuti Rakor Abu Dhabi Provinsi Jawa Tengah yang akan diikuti oleh para anggota Abu Dhabi yang tergabung di dalam Abu Dhabi Provinsi Jawa Tengah. Semoga para pemirsa mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini ada di gedung University Training Center di Jalan Kelut Raya nomor 2 Semarang. Karena ini sangat bagus pemirsa. Jadi bagaimana seorang satpam yang sudah tergabung di dalam Abu Dhabi ini bisa mendapatkan rumah dengan bekerja sama oleh pihak bank. Apa ini Pak? Rakerda Pak. Oh gitu ya. Yang hadir banyak Pak ya? Lumayan Pak. Oh gitu Pak. 70%. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan ikuti terus Pak. Ngikutin terus. Terima kasih. Selamat siang Bagus. Selamat siang. Dengan adanya acara ini Bagus, ke depan kepingin yang gimana ini Bagus? Iya. Jadi hari ini kami dari Abu Dhabi BPD Jawa Tengah menyelenggarakan Rakerda kedua Abu Dhabi Jateng tahun 2022 yang harapannya Rakerda ini nanti akan merumuskan atau memberikan mendapatkan input dari anggota dalam hal ini UJB sewilayah Jateng yang jumlahnya ada kurang lebih 220, dan setelah ada masukan input hasil dari Rakerda ini nanti akan kita bawa ke Jakarta, ke BPP yang nanti akan diselenggarakan rapat koordinasi juga tanggal 27 sampai 28 di Jakarta. Beberapa program telah kita programkan di tahun 2022 ini, salah satunya rumah bagi satpam, rumah subsidi yang harganya sangat murah dan terjangkau, dan sesuatu hal yang mustahil kemarin satpam itu mendapatkan rumah karena gajinya yang relatif kecil. Itu harapan kami nanti ke depan satpam di wilayah Jateng segera memperoleh mendapatkan rumah dari program ini. Kami bermitra dengan Bank BTN Jawa Tengah. Yang kedua, yang lebih penting lagi bagi BUJP-nya, ini kami programkan kerjasama dengan Bank BTN, itu dana talangan atau modal kerja. Keluhan kami BUJP selama ini setiap kali menggaji satpam yang harus on time setiap tanggal 1, kami invoice di user itu kadang terlambat 2-3 bulan. Nah, ini merupakan solusi buat kami BUJP untuk hal tersebut. Nah, program yang lain kami nanti akan banyak menyentuh yang berkaitan dengan program-program yang langsung mengenang ke BUJP. Itu antara lain kita akan mengadakan training-training, misalnya manajemen keuangan BUJP, manajemen pemasaran BUJP, dan lain sebagainya. Itu akan kita realisasikan di semester kedua tahun 2022 ini. Itu Pak. Oh iya. Oh, di luar Jawa sudah ada belum Pak? Abu Dhabi di seluruh Indonesia ada 26 BPD. Terakhir ini sudah di Papua Barat, Provinsi itu, dan di seluruh wilayah Indonesia memang sudah ada seluruh provinsi. Sedikit mau tanya, Pak Agus, untuk Abu Dhabi sendiri, mohon maaf, itu kira-kira berdirinya mulai kapan? Kami sampai dengan hari ini sudah usia 16 tahun. Ada kepengurusan yang legal, yang konstituennya itu adalah para BUJP di seluruh Indonesia. Nah, khusus di Jawa Tengah kami memang menaungi 220 BUJP tadi. Di intinya itu menjadi besarnya Bansos itu juga disasarkan kepada satpam yang ter-PHK, terus dari sasaran umum masyarakat yang tidak mampu kita juga kemarin tetap operasikan. Terus yang kedua, program vaksin kita juga kemarin menyelenggarakan. Terus satu lagi kemarin kita juga peduli dengan lingkungan, yaitu kita menanam mangrove 1000 mangrove di pantai utara untuk
Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Agus, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang Pak Surya, Pak Sekjen. Selamat siang Mas. Jadi ini kita mau tanya-tanya sedikit seputar kegiatan pagi Pak untuk Yes. kerjasama dengan Bank BPN ya. Itu seperti apa nih? Ya, jadi kerjasama dengan BTN ini merupakan inisiasi dari kita Badan Pengurus Pusat Abu Dhabi ya, dalam rangka kita ingin meningkatkan kesejahteraan satpam, ya kan, istilahnya memuliakan satpam. Nah, salah satunya adalah kita mencoba memberikan papan perumahan yang dapat terjangkau oleh para satpam. Ya, kita tahu selama ini mungkin kalau satpam datang sendiri ke bank mungkin dia minder. Ya, dengan adanya di bawah BUJP anggota Abu Dhabi dan ada PKS, nah diharapkan satpam ini bisa lebih mudah mendapatkan fasilitas rumahnya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu perumahan subsidi satpam. Kita memanfaatkan program pemerintah terkait sama perumahan subsidi ini, kira-kira. Untuk harapan sendiri buat anggota Ya. seperti apa Pak yang diharapkan dari pusat biasanya untuk adanya program ini Pak? Ya, jadi kita harapkan sih para satpam ini yang mungkin yang selama ini mereka kos gitu ya, kos, kemudian harus mengeluarkan budget kos dan memang itu dirasakan kebutuhan apalagi sudah berkeluarga. Ya, selama dia mempunyai ikatan PKWT dengan para BUJP, ya dengan fasilitas yang cukup murah ini, diharapkan dia bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Ya, jadi ya, daripada sekarang kos kan ya minimal mulai 500.000, 600.000. Iya. Nah, dengan cicilan 900.000, dia bisa mendapatkan rumah. Ada target Pak untuk satpam itu sendiri, harus berapa puluh tahun harus mengabdi Pak untuk mendapatkan rumah? Ya, jadi sebenarnya mengikuti aturan yang sudah ada saja, ya, bahwa kan satpam itu bekerja sebagai ahli daya. Di dalam kontrak itu kan PKWT ada yang sekarang ini kan berdasarkan Cipta Kerja yang baru Omnibus Law kan bisa sampai 5 tahun. Nah, kalau dari BTN sendiri mengisyaratkan minimal dia sudah 2 tahun menjadi karyawan BUJP itu. Kira-kira gitu. Pak Untung ada tambahan? Mungkin punya keinginan lain Pak untuk anggota-anggota yang di luar yang belum bergabung Pak. Maksudnya? Ada yang belum bergabung di Abu Dhabi Pak. Ya. So far sih ya, kalau keanggotaan Abu Dhabi ini kan anggotanya para BUJP, perusahaan security. Gitu. Kalau dia mau berusaha di bidang security, pasti dia harus jadi KTA Abu Dhabi. Nah, kalau satpamnya gitu kan dia karyawannya dari BUJP. Nah, gitu kan. Jadi kalau dia udah karyawan BUJP dan BUJP itu anggota BPD Abu Dhabi atau Abu Dhabi, udah pasti bisa. Tinggal nanti secara aturan perbankannya dia lolos BI checking nggak, gitu kan? Takutnya banyak kredit motor, kredit ini yang tumpah. Yeah. Untuk progres ke depan Pak atau sasaran ke depan untuk kegiatan-kegiatan apa lagi sekiranya yang ini dari Abu Dhabi Pak? Kita tadi seperti saya sampaikan pada saat pembukaan dari BPP ya, dalam rangka sekali lagi meningkatkan kesejahteraan satpam, tadi sudah papan kita bicara remunerasi penggajian. Kita tahu penggajian ini satpam sekarang ya masih orang melihat UMP, kadang-kadang dibayar di bawah UMP. Nah, Abu Dhabi melalui Kemnaker sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan, kita ingin membuat susu satpam, yaitu skala upah dan struktur upah satpam. Jadi diharapkan nanti, karena sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020, satpam itu sudah profesi. Nah, kalau profesi artinya dia punya kompetensi yang didapatkan melalui sertifikasi dan pelatihan. Nah, nanti diharapkan dengan adanya susu satpam ini,
Satpam mempunyai gaji yang bisa dipastikan, ya. Layak ya Pak? Layak, dan Layak. dipastikan. Ya minimal nanti akan ada hitungannya. Gaji UMP itu kan gaji orang layak untuk hidup bujangan, ya. Itu kan untuk UMP batas minimumnya. Nah jadi nanti bagi satpam, ya, yang sudah memiliki kompetensi, ya, dia nanti dengan susu satpam ini dia punya kepastian. Nanti kita bikin, jadi Abu Dhabi, BPP Abu Dhabi sedang menginisiasi bersama Kemnaker membuat susu satpam. Jadi satpam ini nanti bergaji minimal 20% di atas UMP, kira-kira gitu. Nanti disesuaikan lagi dengan resikonya, minimal dengan nanti disesuaikan lagi dengan apa? Dengan industrinya. Yang jaga resiko, yang jaga di mall sama di oil company beda. Nah, range-nya kalau buat chief itu bisa sampai, kalau dihitung nanti bisa sampai 20 sampai 30 juta. Nah, itu yang kita lagi inisiasi, kita harapkan nanti ini jadi, kemudian di SK-kan bersama dengan Kemnaker, minimal Kemnaker dengan Kapolri. Sehingga jadi acuan semua orang. Kira-kira gitu. Ada rencana perubahan seragam lagi nggak Pak? Seragam ya kemarin sudah dirubah oleh diwacanakan untuk dirubah pada saat Satpam kemarin. Ya sementara untuk ke depan ya masih belum diberlakukan karena Perpol yang baru belum keluar. Jadi Perpol nomor 4 tahun 2020 yang menyebutkan seragam warna coklat itu nanti harus dirubah dulu. Nah, kami dari Abu Dhabi dengan perubahannya ini karena seragam ini sesuai dengan Perpol wewenangnya Polri. Ya, jadi kami juga sudah mengajukan kalaupun ini nanti Perpolnya sudah dirubah, sekarang lagi dalam proses perubahan, minimal ada jeda ya minimal setahun untuk terjadinya transisi, sehingga para BUJP atau satpam yang masih punya baju masih bisa pakailah selama setahun atau ke depan, masih panjang. Baksos dan lain-lain. Nah, yang sosial juga ya berkait dengan bakti sosial pada saat untuk satpam itu sudah kita lakukan. Nah, kita juga lagi menginisiasi, pertama kita mulai dari Jakarta, ya kita lagi mau kerjasama dengan rumah sakit, ya salah satu rumah sakit swasta besar, kita lagi mau bekerjasama, intinya terkait sama fasilitas BPJS tenaga kerja, kecelakaan kerja. Jadi nanti bagi satpam anggota BUJP yang punya BPJS TK dan anggota Abu Dhabi, kalau dia ada kecelakaan kerja tinggal telepon rumah sakit tersebut, dijemput karpet merah, disediakan fasilitas rumah sakit. Luar biasa. Jadi harapan Bapak Pak dengan adanya acara ini Pak? Harapan saya sinerginya yang pertama harus lebih baik, ya, besar sama antara Abu Dhabi dan BPJS. Yang pertama, yang kedua, kami Bank BTN akan memberikan support kepada anggota dan pengurus Abu Dhabi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita siapkan. Tadi diceritakan tentang perumahan Pak. Oh ya. Gimana itu Pak? Kalau untuk perumahan kami ada khusus untuk jasa perumahan. Kami punya beberapa produk. Yang pertama pastinya subsidi yang diinisiasi oleh Bank BTN dan pemerintah. Bunganya cukup ringan ya, dan tidak memberatkan dari sisi angsuran. Itu barangkali. Gitu Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak, selamat bertugas, sehat selalu. Ya, untuk kegiatan kita ke depan, Abu Dhabi insya Allah akan mengadakan suatu tablik akbar ya di bulan suci Ramadan masa depan. Semoga nanti tablik akbar untuk para satpam khususnya di wilayah Kota Semarang yang mana pada momen tertentu bisa memberikan satu manfaat sendiri bagi para satpam khususnya dalam bidang pembinaan, meningkatkan sebuah keimanan ya. Dan untuk kegiatan yang lainnya mungkin nanti akan dilanjut dengan kegiatan sosial kayak sembako pada para anggota satpam yang khususnya terdampak pada adanya pandemi
sejak tahun 2019 hingga tahun saat ini yang masih belum berakhir, dan ini jelang berakhir ya, semoga saja nanti 2022 ini betul-betul sudah tidak ada lagi gangguan seperti pandemi. Amin. Dan untuk anggota satpam yang selama ini terdampak bisa kembali lagi eksis. Itu mungkin. Untuk ini, untuk kegiatan hari ini mungkin bisa dirasakan sangat manfaat ya untuk apa? Antara kerjasama Abu Dhabi sama BPN ya. BPTN ya. Ya. Ya, jadi itu kegiatan pada hari ini tentunya sangat banyak memberikan satu manfaat ya. Apalagi di dalam waktu dekat ini kita Abu Dhabi telah mengadakan kerjasama dengan Bank BTN di dalam mewujudkan keinginan para anggota satpam dalam kepemilikan rumah. Sejauhnya Abu Dhabi sudah memfasilitasi, mempermudah para anggota satpam khususnya untuk mendapatkan fasilitas rumah. Jadi dikhususkan bagi para anggota satpam yang tentunya belum pernah memiliki rumah sendiri. Ya, terus kegiatan-kegiatan yang ini selain daripada kerjasama dengan BTN tentunya namanya ini Rakerda, tentunya untuk membahas terkait dengan adanya beberapa hal yang perlu kita tingkatkan agar ke depan harapannya Abu Dhabi semakin menjadi lebih baik ya, bisa menaungi semua anggota Abu Dhabi, BPD PUJP ya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya. Ya. Pak Budi sebagai apa Pak di Abu Dhabi Pak? Untuk posisi saya saat ini masih di tempat sementara di Humas ya. Cut dulu ya, Kak. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, Bapak. Dengan ikutnya acara ini, menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Baik, untuk keikutan acara ini sangat bagus sekali kaitannya untuk konsolidasi antara PUJP yang ada di wilayah Jawa Tengah. Saya sebagai peserta dan sebagai salah satu pengelola PUJP yang tergabung di Abu Dhabi atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, saya berharap dengan adanya konsolidasi ini Abu Dhabi Jawa Tengah ini semakin solid ya, termasuk kepengurusannya, termasuk program-program kerjanya. Jadi Abu Dhabi bisa sebagai rumah kita sendiri untuk memajukan PUJP yang ada di bawah naungan Abu Dhabi Semarang ataupun di Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisnis PUJP di kota Semarang ataupun Jawa Tengah ini lancar semua dan Abu Dhabi bisa memberikan kontribusi yang sangat baik bagi para anggota-anggota yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, Pak. Ini punya PT apa Pak? Saya dari PT Lang Security Nusantara yang bergerak di bidang jasa pengamanan juga dan beralamat di Semarang Timur. Untuk wilayah kerjanya Pak Heru berarti satu Jawa Tengah gitu ya? Atau gimana? Jawa Tengah, Pak. Apa se-Indonesia gitu? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Pak ya? Tengah dulu, sementara Jawa Tengah. Punya harapan lain Pak tentang ikutnya acara ini Pak? Ya, mudah-mudahan dengan keikutsertaan kita di forum Abu Dhabi, bisnis kita tentunya semakin berkembang dan profesi mulia satpam semakin baik. Ya. Berarti Semakin baik, karena Abu Dhabi ini kan mitranya Polri, jadi semua PUJP yang akan mengurus surat izin operasional harus melalui Abu Dhabi untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Kalau nggak ada rekomendasi dari Abu Dhabi, tidak bisa mengurus. Cukup? Terima kasih Pak Heru, selamat siang, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, untuk kegiatan kita ke depan Abu Dhabi insya Allah akan mengadakan suatu tablik akbar ya di bulan suci Ramadan masa depan. Semoga nanti tablik akbar untuk para satpam khususnya di wilayah kota Semarang yang mana pada momen tertentu bisa memberikan satu manfaat sendiri bagi para anggota satpam khususnya dalam bidang pengamanan, meningkatkan sebuah keimanan ya. Dan untuk kegiatan yang lainnya itu nanti akan dilanjut dengan kegiatan sosial kayak sembako pada para anggota satpam yang khususnya terdampak pada adanya pandemi sejak tahun 2019 hingga tahun saat ini yang masih belum berakhir, dan ini jelang berakhir ya, semoga saja nanti 2022 ini betul-betul sudah tidak ada lagi gangguan seperti pandemi. amin. Dan untuk anggota satpam yang selama ini terdampak bisa kembali lagi eksis. Itu mungkin. Untuk ini, untuk kegiatan hari ini mungkin bisa dirasakan sangat manfaat ya untuk apa? Antara kerjasama Abu Dhabi sama BPN ya. BPTN ya. Ya. Ya, jadi itu kegiatan pada hari ini tentunya sangat banyak memberikan satu manfaat ya.
apalagi di dalam waktu dekat ini kita Abu Dhabi telah mengadakan kerjasama dengan Bank BTN di dalam mewujudkan keinginan para anggota Satpam dalam kepemilikan rumah. Setidaknya Abu Dhabi sudah memfasilitasi, mempermudah para anggota Satpam khususnya untuk mendapatkan fasilitas rumah. Jadi dikhususkan bagi para anggota Satpam yang tentunya belum pernah memiliki rumah sendiri. Ya, terus kegiatan-kegiatan yang ini selain daripada kerjasama dengan BTN tentunya namanya ini rakerda, tentunya untuk membahas terkait dengan adanya beberapa hal yang perlu kita tingkatkan agar ke depan harapannya Abu Dhabi semakin menjadi lebih baik, ya bisa menaungi semua anggota Abu Dhabi, BUJP ya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya. Pak Budi sebagai apa Pak di Abu Dhabi Pak? Untuk posisi saya saat ini masih di tempat sementara di Humas ya. Oh, yes. Cut dulu ya, punya harapan apa Pak dengan anggotanya di luar Pak? Abu Dhabi tentunya terkait dengan para anggotanya yaitu para BUJP yang ada di wilayah kota Semarang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya tentunya ya mari kita tingkatkan kebersamaan mengingat Abu Dhabi adalah rumah besar daripada keluarga besar BUJP ya, tentunya hal-hal yang menjadi kepentingan bersama hendaknya kita bahas secara bersama, diskusikan secara bersama yang menjadi harapan untuk kita semua. Jadi progres daripada Abu Dhabi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Cukup ya. Terima kasih Pak, selamat siang, salam sehat selalu. Oke, selamat siang, salam sehat selalu kembali. Sore pemirsa, sore ini kita telah selesai mengikuti acara Abu Dhabi yang diadakan di UTC daerah Sampangan ya. Semoga para peserta diberikan sehat semuanya yang hadir, baik yang ada di kota Semarang maupun dari kota-kota lain. Jadi tadi satu Jawa Tengah hadir, kemudian juga ada yang dari Jakarta, tadi DPP ya, DPP Abu Dhabi Jakarta Pusat hadir, sekjennya. Semoga beliau semua diberikan sehat, diberikan kecerdasan dalam mengikuti acara-acara tadi. Terima kasih saudara, jangan lupa ikuti terus Suara Metro Indonesia dan jangan lupa subscribe, share, dan komen kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.